Selama 20 tahun, orang-orang bilang BBCA itu kemahalan. Jadi, apakah sekarang harganya sudah mendekati wajar atau masih mahal? Ini versi singkatnya. BBC banyak dianggap sebagai bank terbaik di Indonesia. Kebanyakan pialang menyarankan untuk beli. Ini juga satu-satunya dari 4 bank besar di mana pemerintah Indonesia bukan pemegang saham mayoritas. Menurut saya, ini bagus untuk tata kelola dan kelenturan. Sekarang, mari kita lihat angkanya. Laba kuartal kedua 2025, sekitar 470. Lebih tinggi dari kuartal pertama 2025, lebih tinggi dari laba setahun penuh 2024 yang 445, dan di atas kuartal kedua 2024 yang 436. Momentumnya kuat, tapi harga itu penting. Berdasarkan tahun 2024 dan harga saham saat ini, saya melihat imbal hasil laba sekitar 5,6%. Itu hanya sekitar 1% di atas imbal hasil obligasi pemerintah AS yang bebas risiko. Bahkan untuk bank elit di pasar yang lebih berisiko seperti Indonesia, selisih itu terasa tipis. Berdasarkan angka terbaru, imbal hasil laba bisa mencapai sekitar 6,1%. Masih jauh di bawah apa yang saya sebut wajar. Sejak pandemi, rasio pembayaran dividen BBCA naik menjadi sekitar 67%. Itu memberi Anda imbal hasil dividen sekitar 4,1%. Menurut standar Indonesia, itu lumayan. Menurut standar global, tidak buruk. Tapi ini pertukarannya. Pembayaran lebih tinggi hari ini berarti lebih sedikit uang yang diinvestasikan kembali untuk masa depan. Dulu, laba tumbuh mendekati 15% setahun. Kedepannya, saya memperkirakan sekitar 8%. Hasil terbaru mendukung teori perlambatan itu. Ketika pertumbuhan melambat, pasar biasanya menekan rasio PBI. Jadi, apa yang wajar? Jika saya mengasumsikan bebas risiko jangka panjang hingga 4,1%, menambahkan risiko ekuitas 4,8%, serta margin negara untuk Bank Top Indonesia, saya mendapatkan imbal hasil laba yang wajar mendekati 9%. Aktualnya, sekitar 6,1%. Selisihnya besar. Itulah mengapa menurut saya, BBCA masih terlihat mahal, meskipun tidak se-ekstrem beberapa tahun lalu. Jujur saja, sudah hampir 2 dekade terlihat kemahalan. Mari kita uji coba tahun 2029. Jika PI turun mendekati 11,2 yang lebih realistis, dan imbal hasil dividen berada di sekitar 4,1%, Anda pada dasarnya mengumpulkan dividen sementara kelipatannya menyusut. Kenaikan harga bisa terbatas kecuali laba mengejutkan ke atas. Mengapa pialang masih menyarankan beli? Karena BBCA bekerja dengan baik. Pengendalian risiko terbaik di kelasnya, disiplin biaya, dan waralaba yang patut ditiru. Jika ada bank yang pantas mendapat premium, itu adalah bank ini. Tapi perusahaan hebat tidak selalu berarti harga yang hebat. Risiko utama memiliki saham unggulan yang kemahalan, kompresi kelipatan. Bahkan laba yang stabil tidak bisa mengalahkan PI yang menyusut. Biaya peluang, modal terikat sementara aset lain berkembang lebih cepat. Guncangan makro, suku bunga yang lebih tinggi atau pertumbuhan yang lebih lemah dapat memukul bank 2 kali. Laba dan valuasi. Kebijakan dan mata uang, premi risiko Indonesia bisa berubah cepat. Hal positif utama yang bisa membuktikan saya salah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan informasi terbaru. Money doesn't change people, it reveals them.